Bab 816. Pulau Bayangan Gelap. Sejak saat itu, ada seorang gadis yang datang untuk mencari harta karun. Setiap hari saat fajar menyingsing, gadis ini akan berangkat dengan sebuah cincin penyimpanan dan beberapa obor. Setiap hari, dia akan kembali dengan hasil tangkapan yang lengkap. Dan pada malam hari, dia akan menemani Yi Feng berburu monster. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghadapi makhluk seperti Crawling Fiends dan Montobis. Namun, jika berhadapan dengan Molten Colossus atau Twin-Headed Water Fiend, dia tidak punya peluang dalam pertarungan langsung. Dia hanya bisa menghabisi mereka setelah Yi Feng melemahkan mereka. Meski tampaknya melelahkan, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Di Sekte Dinding Surgawi dari Sekte Jie, Aula Dewan penuh sesak. Selain anggota Sekte Tembok Surgawi, ada juga perwakilan dari sekte lainnya. Alasan berkumpulnya mereka adalah hilangnya makhluk-makhluk iblis secara tiba-tiba dalam skala besar. Selain fakta bahwa pengikut sekte mengandalkannya untuk misi pelatihan, inti iblis memiliki banyak kegunaan penting lainnya. Faktanya, di wilayah mereka, inti iblis bahkan telah menjadi suatu bentuk mata uang. Alasannya sederhana, inti iblis mengandung energi yang sangat besar. Begitu aura kacau di dalamnya dimurnikan, inti iblis dapat digunakan untuk kultivasi, memberi daya pada kapal roh, atau bahkan mempertahankan operasi formasi berskala besar. Bagi umat manusia, ini mungkin satu-satunya manfaat keberadaan kabut hitam. Dengan demikian, lenyapnya makhluk-makhluk jahat itu berdampak pada kepentingan semua sekte. Terlebih lagi, berkurangnya jumlah makhluk iblis secara tiba-tiba juga menimbulkan kecurigaan mereka. Mungkinkah para iblis sedang merencanakan sesuatu yang besar? Meskipun makhluk-makhluk iblis tingkat rendah tidak memiliki banyak kecerdasan, setelah bertahun-tahun berurusan dengan mereka, sekte-sekte tersebut mengetahui betul bahwa makhluk-makhluk ini dipimpin oleh iblis-iblis yang lebih kuat. Baru-baru ini, saya mengirim murid-murid dari sekte kami untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Salah satu pemimpin sekte Jie tidak dapat menahan diri untuk tidak angkat bicara. Benar sekali, murid pribadiku turun gunung sendiri, tetapi dia tidak hanya gagal mengungkap apapun, dia bahkan tidak melihat satu pun iblis. Bagaimana dia bisa menyelidikinya? Pemimpin sekte lainnya menimpali. Aku juga mengirim anggota sekteku, tetapi sampai sekarang, belum ada kabar, kata tetua dari sekte tempat Su Yuer bernaung. Jelas, dengan lenyapnya makhluk-makhluk iblis, semua sekte besar telah mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada satu pun yang menemukan jawaban. Masalah ini harus diselesaikan. Chen Mingtang, pemimpin sekte Tembok Surgawi dan tuan rumah pertemuan, angkat bicara. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar setiap sekte besar mengirim 2 tetua untuk membentuk tim. Mereka akan menaiki kapal roh dan menjelajah ke kabut hitam untuk menyelidiki. Kita harus mencari tahu mengapa makhluk-makhluk iblis itu menghilang. Kami tidak berkeberatan. Sepakat. Ayo kita lakukan. Dalam waktu singkat, perwakilan semua sekte menyuarakan persetujuan mereka, menyetujui rencana tersebut dengan suara bulat. Sekte-sekte itu bertindak cepat. Setelah pertemuan berakhir, sebuah kapal roh besar berangkat dari langit di atas sekte Tembok Surgawi, langsung menuju Pulau Bayangan Gelap. Kapal roh itu secepat kilat. Begitu cepatnya, bahkan ahli alam Jie tingkat pertama tidak dapat melihatnya sekilas, dan ahli alam Jie tingkat kedua pun hampir tidak dapat melihat bayangannya yang sekilas. Tidak lama kemudian, kapal roh tiba di perbatasan antara dataran pengumpulan setan dan kabut hitam. Setelah jeda sejenak, ia terjun ke kabut hitam. Begitu masuk ke dalam, kecepatan kapal roh melambat secara signifikan. Dalam kegelapan yang luas, mereka tidak berani melaju terlalu cepat. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, meriam besar di bagian depan kapal roh melepaskan gelombang kejut yang kuat. Gelombang kejut itu melonjak ke depan, sesaat menerangi jalan di depan. Namun cahaya itu cepat berlalu. Ini adalah satu-satunya cara mereka dapat menghilangkan kabut hitam itu sejenak. Mengapa begitu sepi? Bahkan dalam kabut hitam, kita tidak bisa melihat satu pun iblis. Bab 817. Memang, ini luar biasa. Tidak ada satu pun makhluk iblis yang terlihat di dalam kabut hitam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para tetua saling bertukar pandang, semuanya merasakan ketidakpercayaan. Dalam hati mereka, sedikit rasa gelisah mulai muncul.
Seringkali, hal yang tidak diketahui itulah yang menimbulkan ketakutan terdalam. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Salah satu tetua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mari kita terus maju, kata tetua dari Sekte Tianbi. Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang mengangguk setuju. Kapal roh itu mempertahankan kecepatan tetap saat terus melaju ke dalam kabut hitam. Akan tetapi, bahkan setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka masih belum bertemu satupun makhluk iblis. Hal ini benar-benar membuat semua orang gelisah. Jika hanya ada satu daerah kecil yang tidak dihuni oleh makhluk-makhluk jahat, itu bisa dianggap sebagai suatu kebetulan. Namun jika ada satu daerah yang luas yang tidak dihuni oleh makhluk-makhluk jahat, itu hanya bisa berarti bahwa sesuatu yang signifikan telah terjadi. Lihat ke sana. Pada saat itu, salah seorang tetua berseru, matanya terbelalak seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan ke arah yang ditunjuknya. Apa yang mereka lihat membuat semua orang di kapal roh itu tercengang. Di depan mereka berdiri sebuah bukit kecil, tetapi bukit ini seluruhnya terbuat dari mayat-mayat makhluk iblis. Cepat, mendekatlah untuk melihat lebih jelas. Salah satu tetua berteriak. Kapal roh itu perlahan mendekat, berhenti di depan bukit. Kali ini, mereka dapat melihatnya dengan jelas, itu memang bukit yang terbentuk dari tumpukan tubuh makhluk iblis. Ada berapa mayat? Salah satu tetua bertanya dengan tidak percaya. Yang lainnya menggelengkan kepala, tidak dapat memberikan jawaban. Mengapa begitu banyak di antara mereka yang meninggal di sini? Tanya sesepuh lainnya. Lihatlah mayat-mayat itu. Banyak dari mereka yang terbelah dua, seolah-olah mereka dibelah oleh satu tebasan pedang, seru sesepuh lainnya. Semua orang di dalam kapal roh itu melihat ke arah pemandangan itu. Meskipun luka-luka pada makhluk-makhluk iblis itu terlihat seperti disebabkan oleh satu serangan pedang, ini tampaknya terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan. Tepat sekali. Siapa yang mungkin bisa memasuki kabut hitam dan membunuh begitu banyak makhluk iblis? Itu tidak mungkin. Benar sekali, itu tidak mungkin. Mendengar ini, semua orang setuju dengan alasannya. Mereka berani memasuki kabut hitam hanya karena mereka dilindungi oleh formasi wadah roh. Mereka bahkan tidak berani melangkah keluar. Gagasan bahwa seseorang dapat memasuki kabut hitam dan membunuh begitu banyak makhluk iblis benar-benar tidak dapat dipercaya bagi mereka. Daripada berspekulasi tentang bagaimana makhluk-makhluk iblis ini mati, mengapa kita tidak fokus pada pemanenan inti iblis mereka? Salah satu tetua berkata sambil tersenyum. Dengan inti iblis sebanyak ini, bahkan jika kita membaginya di antara sekte kita, itu akan tetap menjadi kekayaan yang sangat besar. Mendengar ini, senyum mengembang di wajah semua orang. Saat mereka melihat tumpukan mayat iblis, mereka sudah sepakat secara diam-diam mengenai tindakan selanjutnya. Netherfire, maju. Tetua utama dari Sekte Tianbi memanipulasi bejana roh, dan pada saat berikutnya, api berbentuk teratai jatuh dari bejana tersebut ke gunung mayat iblis. Ledakan. Seketika api pun menyebar dan seluruh bukit pun terbakar hebat. Saat daging makhluk iblis itu habis terbakar, hanya inti iblisnya yang tersisa. Kekuatan Netherfire sungguh mengerikan. Bukit mayat-mayat iblis mulai tenggelam dengan kecepatan yang terlihat jelas. Saat api mencapai permukaan tanah, semua orang mengira semua mayat telah terbakar, tetapi api terus menyala dengan intensitas yang sama. Tumpukan mayat terus tenggelam. Ya Tuhan, ini awalnya adalah sebuah lembah. Jumlah mayat iblis jauh melebihi apa yang kita lihat sebelumnya. Mereka memenuhi seluruh lembah. Salah satu tetua berseru kaget. Ya, kami sangat meremehkan jumlah mayat iblis. Sekarang tampaknya jumlah mayat iblis kini setidaknya setengah dari jumlah yang kita duga sebelumnya. Semua orang merasa takjub sekaligus gembira. Mereka merasa heran mengapa lembah itu bisa dipenuhi dengan begitu banyak mayat iblis. Dan mereka gembira dengan prospek sejumlah besar inti iblis, yang akan menopang sekte mereka untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, setelah lebih dari setengah hari, api berangsur-angsur padam. Lembah mayat-mayat yang mengapung itu kembali terungkap. Akan tetapi, lembah itu tidak lagi sedalam sebelumnya, karena sekarang dipenuhi lapisan inti iblis yang padat. Kita telah menjadi kaya. Semua orang menatap lautan inti iblis, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Bahkan dengan ketenangan tetua mereka yang terlatih, mereka tidak dapat menahan perasaan gembira yang luar biasa.
Bab 818. Namun, inti iblis ini tidak mudah untuk diambil, kata sesepuh sekte Tianbi. Yang lainnya mengangguk setuju setelah mendengar ini. Memang bukan hanya satu atau dua inti saja yang bisa cepat diambil dan ditinggalkan. Sekalipun mereka kuat, mereka tetap tidak bisa mengabaikan keberadaan kabut hitam. Tanpa perlindungan atau persiapan apapun, tak seorang pun berani melangkah sendirian ke dalam kabut hitam. Semuanya, kurasa kita harus fokus pada tugas utama kita dulu, salah satu tetua menyarankan. Kita tinggalkan saja inti-inti iblis ini di sini untuk saat ini. Karena mereka berada di dalam kabut hitam, tidak ada yang akan mengambilnya. Kita bisa kembali mengambilnya setelah menyelesaikan misi utama kita. Setelah memperoleh persetujuan semua orang, perahu roh itu perlahan maju semakin dalam ke kabut hitam. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa sesaat setelah bergerak maju, mereka menjumpai gunung kecil lain yang terbuat dari mayat iblis. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang di perahu roh itu benar-benar gelisah. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang setan, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabut hitam adalah benteng para iblis, dan tidak ada apapun yang dapat menjadi ancaman bagi mereka, apalagi menyebabkan kematian massal. Gelombang api lain dilepaskan, memperlihatkan gugusan inti iblis yang padat. Semuanya, apakah kalian memperhatikan? Tumpukan mayat-mayat ini semuanya berjenis sama, satu jenis di setiap tumpukan. Bagaimana jika jenis lainnya juga, kata seorang tetua. Komentar ini membuat semua orang waspada. Mereka dengan cepat mengarahkan perahu roh itu menuju ke daerah yang lebih dalam. Akan tetapi, saat perahu roh itu terbang di angkasa, terlihat sesosok tubuh yang melompat-lompat sambil memegang obor di satu tangan dan sekop di tangan lainnya, sedang menggali tanah. Pada saat yang sama, Penatua Ling Yunzang dari Sekte Yunji berdiri di dekat jendela perahu roh. Jendela tadinya gelap gulita, tetapi tiba-tiba kilatan cahaya menerangi pemandangan, dan dia melihat apa yang terjadi. Meski itu hanya sekilas karena kecepatan perahu roh itu, dia telah melihatnya dengan jelas. Apa-apaan? Ling Yunzang tersedak, hampir menjatuhkan bola matanya karena terkejut. Apa yang baru saja dilihatnya? Dia benar-benar melihat Su Yuer, murid termuda Sekte Yunji, memegang obor dan menggali dalam kabut hitam. Itu pasti ilusi. Ling Yunzang menamparkan dirinya sendiri dua kali. Ini tidak mungkin. Menggali kabut hitam, dan itu adalah murid termuda dari Sekte Yunji. Itu tidak terpikirkan. Su Yuer telah menggali sebuah cincin penyimpanan berkarat dari dalam tanah. Tidak jelas sudah berapa lama cincin itu terkubur, tetapi bersama dengan cincin-cincin lain yang telah ditemukannya sebelumnya, dia telah mendapatkan jackpot hari itu. Dia dengan senang hati kembali ke Pulau Bayangan Gelap dengan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yi Feng. Yi Feng membuka setiap cincin penyimpanan satu per satu. Hal pertama yang muncul adalah beberapa senjata suci, tetapi hanya ada beberapa lusin kristal surgawi. Sampah macam apa ini? Yi Feng melemparkan senjata suci itu ke samping sambil mengerutkan kening. Tetapi, ketika kembali ke sekte, ketika aku menggali hal-hal seperti ini dengan paman dan guruku, mereka selalu begitu gembira. Su Yuer tak dapat menahan diri untuk berkata. Itu karena paman dan majikanmu tidak tahu apa-apa. Ingat, hanya uang yang menjadi raja. Hanya uang yang maha kuasa. Yi Feng menasihati Su Yuer. Apa gunanya barang-barang rongsokan ini? Mengumpulkan sampah. Sambil berbicara, Yi Feng mematahkan senjata dewa itu menjadi dua. Pahami gambaran yang lebih besar, mengerti? Yi Feng menambahkan. Su Yuer mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kekagumannya terhadap Yi Feng telah mencapai surga. Dia percaya bahwa semua yang diceritakan Yi Feng kepadanya adalah hasil pengalamannya yang luas sebagai seorang veteran berpengalaman. Entah dia mengerti sepenuhnya atau tidak, itu pasti berguna. Puff! Sampah! Su Yuer menginjak senjata itu beberapa kali dengan kakinya. Tuan, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku hanya akan menggali kristal surgawi, kata Su Yuer dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan menggali sampah lagi. Bagus. Yi Feng menepuk kepalanya. Pergi dan istirahatlah sekarang. Setelah Su Yuer pergi, Yi Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berjalan menuju pantai. Di pantai, sederet orang berbaring tergeletak. Di kaki mereka, seorang pria liar sedang menggosok jari kaki mereka. Ah,
King, aku sungguh merindukan dunia penuh warna di luar sana. Lu Benwei mendesah. Saudaraku, tapi kita sudah menghabiskan semua kristal surgawi kita. Kita tidak punya satupun yang tersisa. Anjing itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Dan orang ini, dia bahkan tidak dapat menghasilkan satupun kristal surgawi, hanya sekumpulan sampah yang tidak berguna. Saat dia berbicara, anjing itu menjadi sangat marah hingga dia menendang Zhao Gu, membuatnya terlempar. Cantik, aku cuma mau cantik. Lu Benwei menggerakkan rahangnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba berguling dan mencoba lari. Kau pikir kau mau pergi kemana, anjing? Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yi Feng melangkah cepat dan meraih jubah hitam Lu Benwei. Aduh aduh. Lu Benwei mengangkat kepalanya sambil mengeluarkan suara menyedihkan. Jangan lakukan itu padaku. Yi Feng mengangkatnya dan berkata dengan santai, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Mau. Lu Benwei menatapnya dengan ekspresi menyedihkan. Bantu aku mengambil beberapa barang. Aku takut ada yang mencurinya, kata Yi Feng sambil menatapnya. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan menghadiahimu 10, tidak, 5 kristal surgawi. 5. Setuju. 8. Lu Benwei membuka mulutnya. Anjing, kau tawar-menawar denganku. Kau telah memakan dan menggunakan barang-barangku selama bertahun-tahun. Apakah aku pernah mengeluh? Yi Feng menegur. Selama bertahun-tahun, aku telah merawatmu tanpa sepatah kata pun keluhan. Apakah aku pernah mengatakan sesuatu kepadamu? Saat diceramahi Yi Feng, Lu Benwei tampak sangat menyedihkan. Melihat Lu Benwei seperti ini, Yi Feng sedikit melunak dan berbicara dengan nada yang lebih pengertian. Bukannya aku pelit padamu. Kau tahu situasi keluarga kita selalu sulit. Sebagai pilar rumah tangga, aku memiliki banyak tekanan dan kesulitan. Tentu, aku pernah mengambil beberapa koin emasmu sebelumnya, tetapi aku menyimpannya untukmu. Jika Anda membutuhkannya, saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda sekarang juga. Setelah itu, Yi Feng mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan dengan hikmat meletakkannya di tangan Lu Benwei. Tas itu berisi koin emas. Lu Benwei menatap tas penyimpanan penuh koin emas, wajahnya tidak terbaca. Teruskan saja, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Kamu bilang 8 kristal surgawi, jadi aku akan memberimu 8. Setelah kamu menyelesaikan tugas, aku akan memberimu 3 terlebih dahulu, dan 5 sisanya akan disimpan untukmu, seperti koin emas. Yi Feng kemudian menyerahkan peta yang telah digambarnya kepada Lu Benwei. Keempat titik ini memiliki beberapa iblis yang telah kubunuh. Kau tidak perlu berbuat banyak, cukup ambil semua inti dari tubuh mereka. Itu bukan pekerjaan besar. Tentu saja, kau bisa membawa antek-antekmu. Semoga beruntung. Yi Feng tersenyum, lalu dengan lembut melepaskan Lu Benwei dan merapikan jubah hitamnya. Kemudian, dia mengepalkan tangan dan mengacungkan jempol. Bab 819. Kelompok kerangka meninggalkan Pulau Bayangan Gelap dan menjelajah ke kabut hitam untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yi Feng. 3 kristal surgawi hanya cukup untuk makan cepat di gang, tetapi bahkan kaki nyamuk pun adalah daging. Selain itu, ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuan kita, kata Gouzi. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Lu Benwei dan bertanya, kakak, apakah kamu membenci gurumu? Apakah menurutmu dia pelit atau memanfaatkanmu? Di balik jubah hitamnya, bibir Lu Benwei sedikit melengkung. Sikap acuh tak acuh yang biasa ditunjukkannya telah hilang, digantikan oleh sikap serius yang tidak seperti biasanya. Saya rela membiarkan dia memanfaatkan saya. Nyatanya, Lu Benwei mengangkat kepalanya sedikit, menatap ke langit seraya bergumam, semua yang terjadi sekarang ini, sebagian besar karena aku. Jadi apa bedanya kalau dia memanfaatkanku? Sekalipun dia benar-benar menghancurkanku, lalu kenapa? Suara Lu Benwei terdengar serius, ekspresinya jauh, seakan mengingat sesuatu dari masa lalu yang sangat lama. Gouzi dan yang lainnya memandangnya dengan kagum. Jarang sekali melihat Lu Benwei seperti ini. Sulit pula membayangkan kejadian menggemparkan apa saja yang telah terjadi antara sang guru dan Lu Benwei di masa lalu. Tidak lama kemudian, kelompok itu tiba di lokasi pertama yang ditandai di peta, lembah mayat terapung. Ini dia, King, kalian sebaiknya mulai bekerja cepat. Lu Benwei mengarahkan Gouzi dan yang lainnya. Setelah mengatakan ini, Lu Benwei berbaring di tempat,
sementara Gouzi dan yang lainnya memulai tugas berat mereka. Satu demi satu, mereka mengeluarkan cincin penyimpanan mereka, mengumpulkan inti-inti iblis seperti petani yang sedang memanen kacang, menyimpannya satu demi satu ke dalam cincin. Segera, inti iblis di lembah mayat terapung semuanya dikumpulkan, dan Lu Benwei memimpin kelompok itu ke lokasi berikutnya. Tuan benar, pekerjaan ini sangat mudah, tidak banyak kerjaan. Gouzi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Lu Benwei juga senang. Pekerjaan yang mudah untuk 3 kristal surgawi merupakan tawaran yang hebat. Sementara itu, saat Lu Benwei dan kelompoknya mengumpulkan inti iblis dari binatang Mondo, anggota sekte yang dipimpin oleh sekte dinding langit sibuk membakar mayat monster air berkepala 2. Menyaksikan kobaran api dan inti iblis menampakkan diri, para tetua tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Bagi mereka, inti-inti iblis ini melambangkan kekayaan yang melimpah. Semuanya, dilihat dari intensitas apinya, mungkin butuh waktu setengah hari lagi untuk menyelesaikan pembakaran. Mengapa kita tidak kembali ke 3 lokasi sebelumnya dan mengumpulkan inti iblis lainnya terlebih dahulu? Salah seorang tetua berkata sambil tersenyum. Jelaslah, mereka mulai tidak sabar dengan prospek kekayaan sebesar itu. Setuju, tidak masalah. Ya, saat kita selesai mengumpulkan inti dari lokasi lain, pembakaran di sini juga harus selesai. Kalau begitu mari kita kembali ke lokasi pertama dan mengumpulkan inti iblis. Yang lainnya sama antusiasnya, dan perahu roh mereka terangkat ke udara, langsung menuju lembah mayat terapung. Awalnya, rute yang mereka tempuh adalah mendekati lokasi kremasi Molten Giant, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki pengetahuan khusus tentang makhluk-makhluk iblis. Tidak ada yang tahu apakah pembakaran itu akan melepaskan gas-gas berbahaya, jadi untuk amannya, menuju ke Floating Corpse Valley terlebih dahulu adalah pilihan terbaik. Kelompok itu dengan bersemangat berjalan menuju lembah mayat terapung, beberapa bahkan memegang cincin penyimpanan mereka dengan waspada, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Namun saat mereka tiba, mereka tercengang. Lembah itu, yang pernah dipenuhi inti-inti iblis yang tak terhitung jumlahnya, kini kosong. Bagaimana ini mungkin? Mereka baru saja ada di sini. Bagaimana mereka bisa menghilang? Ketenangan para tetua pun hancur. Kekayaan yang mereka kira berada dalam genggaman mereka telah lenyap, dan amarah mereka membuncah tak terkendali. Lihat, ada jejaknya. Jejak manusia. Seseorang mencuri inti iblis kita. Seorang tetua bermata tajam, menggunakan cahaya redup dari perahu roh untuk membubarkan kabut hitam, melihat pemandangan di lembah mayat terapung. Apa? Manusia? Siapa yang berani mencuri inti iblis kita? Bab 820. Para tetua semuanya mendidih karena marah. Jika hilangnya inti-inti iblis ini disebabkan oleh alasan lain, mereka mungkin bisa menerimanya. Tetapi jika hal itu dilakukan oleh seseorang, maka mereka sama sekali tidak dapat menoleransinya. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Seorang tetua tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani merebut makanan dari mulut kita, pantas mati, kata tetua sekte Tianbi, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mungkinkah sekte lain, yang menyadari hilangnya makhluk-makhluk iblis, datang untuk menyelidiki dan mengambil inti-inti iblis ini? Tetua lainnya berspekulasi. Memangnya kenapa kalau itu sekte lain? Kata tetua sekte Tianbi dengan dingin. Kalau mereka sudah mengambil begitu banyak inti iblis kita dan tidak mengembalikannya, mereka sama saja dengan meminta perang. Dengarkan perintahku. Segera menuju ke lokasi berikutnya. Amankan inti iblis yang tersisa terlebih dahulu, baru kita tangani nanti. Semua orang mengangguk setuju. Prioritas utama sekarang bukanlah menemukan pelakunya tetapi mengamankan inti iblis yang tersisa terlebih dahulu. Kapal roh itu melaju di udara, menuju lokasi kremasi binatang Mondor. Ketika kapal roh itu tiba, mereka segera melihat beberapa sosok sedang mengumpulkan inti iblis dari binatang Mondor. Sepertinya ada seseorang yang ditemani oleh beberapa binatang iblis. Siapa mereka? Tanya seorang tetua sambil menyipitkan matanya karena pandangan kabur di depannya. Siapapun mereka, mereka benar-benar punya nyali. Tetua sekte Tianbi langsung murka. Kami hanya ingin tahu bagaimana cara menemukannya, dan disinilah mereka, tepat di depan kami. Mereka punya nyali, mengambil inti iblis dari satu lokasi dan masih berani melanjutkannya.
Sekarang mereka akan membayar harga atas keberanian mereka. Mendengar ini, para tetua lainnya juga dipenuhi amarah, niat membunuh mereka melonjak. Adapun Lu Benwei dan kelompoknya, yang berdiri sendirian di kabut hitam, mereka tampaknya tidak peduli. Setelah berhadapan dengan kabut hitam selama bertahun-tahun, semua sekte besar punya cara untuk menahannya sementara, jadi ini bukan sesuatu yang istimewa. Tembakan meriamnya. Ledakan mereka sampai mati, sesepuh sekte Tianbi segera memerintahkan. Penatua Zhaoqi, bukankah terlalu terburu-buru untuk menyerang secara langsung? Tanpa mengetahui identitas mereka, bukankah tidak pantas untuk membunuh mereka dengan gegabah? Satu-satunya perwakilan dari sekte Yunji tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutku itu tidak terburu-buru sama sekali. Berani mengambil inti iblis kita sudah menyegel nasib mereka, kata Zhaoqi dengan ekspresi kejam. Tetapi, tetua sekte Yunji ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Zhaoqi memotongnya, berkata dengan tegas, sekte Yunji-mu selalu malu-malu dan bimbang. Tidak heran kamu tidak dapat mencapai sesuatu yang signifikan. Dalam kabut hitam ini, kita tidak perlu tahu identitas mereka. Jika mereka tidak memprovokasi kita, kita dapat mengabaikan mereka. Tetapi jika mereka berani menentang kita, mereka akan dibunuh, bahkan jika mereka dari sekte Dao. Tembakan meriam. Zhaoqi membuat keputusan dengan tegas. Para tetua dari sekte lain sebagian besar setuju dengan keputusan Zhaoqi. Kapal roh, sebagai senjata tangguh milik sekte-sekte besar, tentu saja memiliki kemampuan seperti itu. Meriam ini ditenagai oleh akumulasi energi besar-besaran melalui formasi internal kapal. Tentu saja, sumber energi ini tidak lain adalah inti iblis. Satu tembakan dari meriam ini bisa menghabiskan ribuan inti iblis, tapi kekuatannya juga sangat besar, begitu besarnya sehingga tetua manapun yang terkena ledakannya niscaya akan musnah. Setelah ribuan inti iblis dimasukkan ke dalam meriam, energi yang kuat mulai bergerak di dalam laras meriam. Bahkan tidak ada peringatan yang diteriakkan kepada Lu Benwei dan kelompoknya. Dengan raungan yang memekakan telinga, meriam roh melepaskan ledakan dahsyat ke arah Lu Benwei dan rekan-rekannya, yang masih mengumpulkan inti iblis. Ledakan, energi besar itu seketika membubarkan kabut hitam, menghancurkan udara menjadi beberapa bagian. Berani mengambil milik kita. Mati saja. Di atas kapal roh, para tetua menggertakkan gigi, wajah mereka dipenuhi kebencian. Saat ledakan spirit cannon semakin dekat, sosok humanoid yang sendirian di antara inti iblis tiba-tiba menoleh. Ini menunjukkan wajah kerangka, tanpa daging. Tentu saja, dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat melihat wujud aslinya dengan jelas. Dari mana datangnya semut-semut ini, berani menyergap bajingan ini? Lu Benwei mengulurkan tangan dan dengan santai menangkap ledakan energi besar dari spirit cannon, meremasnya menjadi bola. Adegan ini meninggalkan para tetua di kapal roh dengan rahang ternganga, cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Untuk menangkap serangan spirit cannon dengan tangan kosong. Ingatlah, satu tembakan dari meriam ini akan melenyapkan salah satu dari mereka, apalagi jika ditangkap dengan tangan kosong. Mungkinkah dia seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat tinggi? Jika memang begitu, segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih rumit. Bagaimanapun, seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat tinggi akan setara dengan anggota terkuat di sekte mereka. Apa yang kita lakukan? Para tetua panik, semua mengalihkan pandangan ke Zhaoqi. Ini sebagian karena sekte Tianbi adalah penyelenggara utama ekspedisi ke kabut hitam ini, dan sebagian lagi karena sekte Tianbi memiliki kapal roh ini. Bahkan di antara sekte-sekte, ada perbedaan jelas antara mereka yang memiliki kapal roh dan mereka yang tidak. Jadi wajar saja jika semua orang meminta bimbingan Zhaoqi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Wajah Zhaoqi tampak gelap saat dia berkata, memangnya kenapa kalau dia seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat tinggi? Paling-paling, dia hanya sedikit lebih merepotkan. Selain itu, dia tidak dapat melakukan apapun kepada kita selama kita berada di kapal roh ini. Kapal ini sekuat benteng. Kecuali seorang ahli alam Dao menyerang dengan kekuatan penuh, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mendengar ini, para tetua lainnya menghela napas lega dan mengacungkan jempol pada Zhaoqi.
Hanya sekte seperti Sekte Tianbi, dengan kapal rohnya, yang mampu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat tinggi dan masih berbicara dengan berani. Tentu saja, kapal roh mereka tidak seperti yang berasal dari alam abadi di masa lalu. Kapal roh biasa tidak lebih dari sekadar alat transportasi, yang mampu terbang sederhana untuk menghemat energi para pengikutnya. Namun kapal roh sejati ini adalah mahakarya yang dibuat dengan biaya yang sangat mahal, senjata super yang menggabungkan pertahanan dan serangan. Di Yunxing, ukuran kekuatan suatu sekte adalah apakah mereka memiliki kapal roh atau tidak. Dan kapal roh dibagi menjadi 9 tingkatan. Yang satu adalah yang terendah. 9 adalah yang tertinggi. Meskipun kapal roh Sekte Tianbi hanya kapal kelas 1, selama mereka ada di dalamnya, mereka akan bisa lolos tanpa cedera dari apapun di bawah alam Dao. Adapun kapal roh kelas 9, itu hanya ada dalam teori. Legenda mengatakan bahwa kapal seperti itu dapat melakukan perjalanan bebas antar dunia, dan satu serangan darinya dapat menghancurkan Yunxing. Berkat perlindungan kapal roh, Zhao Qi hanya sedikit terkejut dengan keberhasilan Lu Benwei menahan ledakan meriam. Dia tidak takut. Sebaliknya, dia melangkah maju, suaranya dipenuhi energi saat dia memanggil. Tuan, bukan berarti kami ingin menyerang Anda, tetapi tindakan Anda agak tidak sopan. Inti-inti iblis di sini, dan juga yang dari lembah sebelumnya, semuanya kami simpan. Namun, Anda mengambilnya tanpa izin kami, jadi Anda tidak bisa menyalahkan kami karena membalas dendam. Tentu saja, mengingat kekuatanmu, akan lebih baik untuk menyelesaikan ini dengan damai. Jadi jika kau menyerahkan inti iblis yang telah kau ambil dan segera pergi, kita akan melupakan masa lalu. Suara Zhao Qi menggelegar, mencapai Lu Benwei dan kelompoknya. Wajah Lu Benwei dipenuhi kebingungan. Yang lalu biarlah berlalu. Siapa kau? Beraninya kau berkata seperti itu pada bajingan ini. Mendengar ini, alis Zhao Qi berkerut dalam, wajahnya berubah karena marah. Sepertinya kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. Meskipun aku tidak menyangkal kekuatanmu, sebaiknya kau pertimbangkan konsekuensinya. Jika aku memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatanku dengan kapal roh ini, bahkan seorang ahli alam Dao tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Apakah kau benar-benar berpikir kau lebih kuat dari seorang kultivator alam Dao? Perkataannya syarat dengan ancaman, tidak memberi ruang bagi kesalahpahaman.